Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B3. akan mempresentasikan tentang implementasi Enterprise Planning atau ERP terhadap perusahaan PT Tirta Investama Aqua. Sebelumnya, perkenalkan saya Raffi Ahmad Rifdani dengan NIM akhiran 1007 dan teman saya Sylvia Eliza Putri dengan NIM akhiran 1023. Untuk selanjutnya teman saya Fajar Karina Septiani dengan NIM akhiran 1020 dan Muhammad Habib Alwi dengan NIM akhiran 1092. Next. PT Tirta Investama yang lebih dikenal dengan merek Aqua sebagai bagian dari Danone Group. Aqua telah menunjukkan komitmennya dalam mengelola rantai pasok atau supply chain dan permintaan pasar atau demand management secara efisien dan terintegrasi. Untuk mencapai hal tersebut, Aqua telah mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau ERP, di mana sebuah sistem yang memungkinkan integrasi berbagai proses bisnis mulai dari produksi, distribusi, hingga manajemen persediaan dalam satu platform digital yang terpusat. Dengan penerapan sistem ERP ini, Aqua mampu meningkatkan akurasi perencanaan, mempercepat pengambilan keputusan, serta meminimalkan risiko kelangkaan atau kelebihan stok di pasar. Sistem ini juga mendukung transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan logistik yang sangat krusial dalam industri air minum dalam kemasan. Next. Selanjutnya, visi dan misi dari perusahaan eh, Aqua sendiri, di mana menjadi penyedia air minum sehat paling terpercaya bagi konsumen di Indonesia. Untuk misinya sendiri, menjadikan konsumen lebih sehat dengan menyediakan air minum dalam kemasan berkualitas baik dengan harga terjangkau di mana saja dan kapan saja dibutuhkan oleh konsumen. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Aqua terus berupaya meningkatkan kualitas, efisiensi, serta integrasi dalam proses bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan teknologi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP itu sendiri. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi. Jadi, apa aja sih permasalahan yang dihadapi oleh Aqua sebelum menggunakan ERP? Nah, jadi meskipun Aqua ini berskala nasional, ternyata Aqua itu menghadapi banyak tantangan operasional, khususnya bagian di logistik dan distribusi. Seperti yang pertama itu ada keterlambatan dalam pengiriman barang. Di mana karena adanya proses yang masih caranya itu secara manual. Lalu yang kedua itu ada ketidaktepatan data stok di gudang. Nah, jadi data stok di gudang itu tidak akurat akibat adanya sistem pencatatan yang belum real time. Lalu yang ketiga ada koordinasi antar divisi yang tidak efisien. Nah, kurangnya koordinasi antar divisi yang tidak efisien ini disebabkan karena tiap divisi itu bekerja dengan sistem yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ialah sistem lama masih dilakukan secara manual atau tidak saling terhubung. Sehingga hal itu tuh dapat menyebabkan data yang tidak terintegrasi. Jadi permasalahan ini tuh sangat berdampak pada kepuasan pelanggan dan untuk efisiensi kerja di internal. Next, yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang ERP. Apa sih itu ERP? Nah, untuk menjawab dari tantangan-tantangan yang tadi sudah disebutkan pada slide sebelumnya, Aqua itu memutuskan untuk mengimplementasikan ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, jadi ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam suatu sistem terpusat. Dengan ERP, perusahaan bisa yang pertama yaitu mengelola permintaan konsumen. Lalu yang kedua ada mengecek stok barang secara real time. Yang ketiga mengatur pengeluaran barang dari gudang. Yang keempat mengelola pengiriman ke konsumen. Dan yang kelima melakukan semua proses secara otomatis dan terintegrasi. Next. Baik, selanjutnya, jadi sebelum menggunakan
ERP, proses bisnis di Aqua ini dijalankan secara manual atau semi digital. Mungkin bisa agak di zoom web diagram BPM ini. Oke, jadi yang pertama, ini karena manual, jadi pertama adalah mengambil bahan baku air mineral dari sumber mata air yang tersebar di beberapa titik. Langkah selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan kemasan air minum yang diambil dari supplier botol, polikarbonat, dan plastik. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan label, tutup, dan segel untuk kemasan air minum. Selanjutnya ada proses produksi dan pengemasan produk. Lalu di sini ada pengecekan apakah layak untuk dikonsumsi, untuk dipasarkan. Jika layak, maka produk didistribusikan lalu sampai ke tangan konsumen. Lalu jika tidak layak, maka produk tidak didistribusikan lalu mencari solusi dari penyebab tidak layak edar. Next. Nah, jadi sebenarnya ada solusi implementasi ERP dengan modul. Yang pertama ada Supply Chain Management atau SCM, yang kedua ada Warehouse Management atau WM, dan Sales Distribution SD, lalu ada Customer Relationship Management atau CRM. Next. Selanjutnya adalah penerapan modul SCM, yaitu ada modul SCM berperan penting untuk mengatur rantai pasok di Aqua. Untuk submodulnya antara lain, yang pertama adalah Material Management atau MM untuk pengadaan bahan baku. Yang kedua ada Production Planning atau PP untuk menjadwalkan produksi. Yang ketiga ada Sales and Distribution atau SD. Yang keempat yaitu adalah Warehouse Management atau WM untuk manajemen gudang dan kontrol stok. Dengan SCM, Aqua dapat menghindari kekurangan bahan baku, mempercepat produksi, dan memperlancar distribusi ke Indonesia. Next, yaitu adalah penerapan modul CRM. Selain operasional, Aqua juga mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan melalui modul CRM. Untuk submodulnya meliputi yang pertama ada Salesforce Automation atau SFA untuk otomatisasi proses penjualan. Dan yang kedua ada Service Management SM ini untuk pelayanan pelanggan dan dukungan teknis. Yang ketiga ada marketing untuk kampanye, pemasaran, dan analisis perilaku konsumen. Dengan CRM, Aqua dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengelola komplain lebih cepat, dan menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan data aktual. Dan selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan. Setelah ERP diimplementasikan, Aqua mendapat banyak manfaat nyata. Di antaranya, yang pertama adalah mengurangi keterlambatan pengiriman, yang kedua ada peningkatan keakuratan data, dan yang ketiga meningkatkan respon terhadap permintaan pasar, dan yang keempat sistem menjadi lebih modern, efisien, dan scalable, dan yang kelima adalah menyediakan laporan otomatis dan akurat. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok B7. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.